Aku cuman iseng coret-coret tadi. Enggak, Mah. Aku kan masih kecil. Mama gimana sih? Apa? Malu-maluin banget Bianca dua-dua. Nanti di rumah aku coba tutup pakai make up deh. Gak mungkin. Lo gila ya? Loh, kok tiba-tiba memudar? Gak mau, aku tetap mau sekolah. Mana Pian sama Rere gak bisa ditelepon? Tunggu, hari ini tanggal 22. Kira-kira muka jodoh gue mirip siapa ya? Hah? Mirip anjing? Yang bener aja dong. Kamu terima aja, siapa tahu yang selanjutnya lebih parah. Nggak mau mah, aku mau cari yang lebih baik. Gue udah ketemu jodoh dan besok langsung nikah. Loh, tapi kan kita masih sekolah. Sekarang udah boleh nikah sejak umur 13 tahun. Astaga, peraturan macam apa itu? Kalau lo sendiri gimana? Gue tolak karena mukanya mirip anjing. Semoga aja pilihan yang kedua nggak aneh-aneh. Hah? Jodoh mirip mobil? Biasanya kalau mukanya mirip mobil itu orangnya mapan loh. Masa sih mah? Tolak aja deh. Nanti kamu bakal nyesel kalau pilihan selanjutnya jelek. Hai Vel, gimana kabar jodoh lo hari ini? Gue tolak lagi karena aneh. Karena kita cuma dikasih 3 kali kesempatan, berarti besok hari terakhir lo. Apa? Kalau gue gak milih gimana? Ya mungkin lo gak dapet jodoh. Oke, karena hari ini hari terakhir, please pilihannya harus bagus. Rating seberapa nyaman aku tidur di sini? Oke, yang pertama, ini mah kayak tanpa ujung gitu gak sih? Terus nuansanya gelap gitu. Bisa-bisa nanti di kegelapan muncul hantu gitu. Nomor 5 dulu deh. Langsung merinding bulu kuduk gua. Ini di kuburan ya. Mustahil banget mata bisa kepejam. Nomor 10 dah, itu paling gak nyaman. Nah, ini nih lumayan nih. Kalau misalnya kita lagi mual-mual gitu, lebih baik tidur aja. Terus ini juga ada selimut, ada bantal. Wah, enak banget sih ini nomor 3. Di laut ya. Kalau diingap sama hiu, wah, gak bisa hidup lagi dong, metong dong. Nomor 7 dah. Ini mah kayak rumah sakit gitu gak sih pokoknya ya. Kalau tidur di sini aku tuh gak mau bobo di lorong. Aku maunya bobonya di dalam kamar. Kalau di dalam kamarnya boleh lah. Nomor 4. Ini kok kayak penjara gitu ya. Atau kayak rumah hantu gitu. Tapi masih ada kasur. Jadi aman. Nomor 6. Ini nih yang paling nyaman sedunia. Ada kasur lengkap, estetik. Terus kita bisa memandangi. Tunggu. Ini mah bisa ada hiunya gak sih? Terus kalau kayak film The Meg itu loh. Serem juga kalau langsung diingap sama hiu. Nomor 9 dah. Kagak jadi itu yang paling nyaman. Ini nyaman sih. Ini kayak lagi piknik terus kita deep talk sama pasangan atau sama orang tua sambil rebahan. Oke lah. Nomor 2. Ini. Oke. Anggap aja ini relnya ya. Nggak kepake lagi. Jadi nggak bakal ada kereta yang lewat. Tapi nomor 8. Karena aku yakin nomor 1. Pasti yang bagus. Nih, filternya kayaknya ngedoain aku metong deh. Gimana sih? Nggak mau. Pokoknya aku nggak bakal isi di nomor 1 ini. Enak aja. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. Bakal makin kaya kalau gue iri atau senang, iri aja deh. Kamu tenang aja nak, siapapun yang bikin kamu iri bakal mama pitas. Jangan gitu mas, soalnya aku bakal dapetin uang dengan cara bikin orang iri. Ya udah nih, kamu lihat deh, mama punya cincin baru. Ya lumayan iri sih. Loh, kok nambahnya cuma 100.000? Artinya mama gak perlu kasih kamu uang jajan lagi kan? Cuman bikin kamu iri aja udah dapetin duit. Tapi jangan sering-sering juga kali mah, karena kan itu gak bagus buat kesehatan aku. Udah, kamu keluar aja sana di dunia luar, kamu pasti bakal lebih iri sama orang lain. Gak apa-apa, iri sama dengan banyak uang. Keisha, lo kenapa bengong gitu? Lihat itu deh. Romantis banget ya, mereka berdua cakep banget di drama itu. Wow. Keisha itu sengaja kan bikin gue iri, dia kan tahu gue gak punya pasangan. Oh, ternyata saldo yang bertambah itu tergantung seberapa iri kita. Lagi seru nonton dramanya, dikit lagi mereka
Udah, emang itu cerita apaan sih? Drama Feud the ICI. Jadi ceritanya si cowok itu rela ngasih semuanya demi bayar utang cinta 3 kehidupan. Gue aja sampai gak mau berhenti nontonnya karena dia bakal happy ending. Dan pemerannya itu Pailo loh, cakep banget. Gue iri deh lo punya waktu buat nonton sedangkan gue harus belajar terus. Makanya jadi anak tuh jangan ambis, sekali-sekali harus refreshing, mending nonton Feud. Feli, kamu harus bayar uang sekolahmu karena udah nunggak 100 juta loh. Hah? Kok banyak banget, Bu? Sekolah ini kan 100 juta per bulan, bagi saya itu sedikit sih. Tapi, ya udah Bu, saya bayar sekarang. Udah saya transfer ya. Hah? Bukannya kamu nggak punya uang? Mulai sekarang saya bisa ngasilin duit sendiri, Bu. Gampang dengan cara iri aja. Kalau gitu, saya bawa kamu ke suatu tempat deh. Saya bakal buat kamu iri banget. Ngapain saya ikut Ibu? Emang apa keuntungannya bagi saya? Seperti apa kata kamu tadi, saya bakal bantu kamu buat menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat kamu lebih iri. Kalau nggak jelas gini, saya nggak mau deh, Bu. Pokoknya kamu bakal dapat uang yang tak terduga. Yakin mau sia-siain kesempatan emas? Gue ikut pun nggak ada salahnya kan? Coba aja deh. Ya udah deh, saya ikut, Bu. Mulai sekarang kalian semua harus panggil gue sebagai orang terkaya. Kenapa tiba-tiba gitu, Kay? Kekayaan gue udah 1 miliar. Lo nggak punya kan? Lo kok jadi sombong banget sih? Pokoknya mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Biarin aja lo diasingkan. Ih, lo jahat banget, Kay. Lihat aja nanti gue bakal balas dendam sama lo. Fail, selanjutnya gue bakal rebut perhatian semua orang dari lo. Nggak nambah karena gue kesel banget sama nih orang. Bukan iri. Lihat aja ya, nanti pas gue udah dibantu sama Bu Guru lo bakal nyesel seumur hidup lo. Gue ingetin lo ya, Bu Guru tuh nggak pernah baik sama lo. Dia tuh selalu jahatin lo. Jangan sok peduli lo aja mutus tali persahabatan kita. Aduh, Bu Guru kemana sih? Gue tiba-tiba kehilangan jejaknya nih. Kasian deh nggak punya HP, jadi nggak bisa lihat happy endingnya drama Feud the ICI. Wow. Iya, nggak apa-apa deh lo buat gue iri terus. Dan asal lo tahu, gue tuh nggak peduli sama omong kosong lo. Aduh, Bu Guru mana sih? Lo mau kemana? Bu Guru mau bawa gue ke suatu tempat dan bakal bikin gue iri. Tapi nggak mungkin kan gue ngomong itu ke Tiara. Jangan ikut Bu Guru, dia bakal bawa lo ke tempat yang berbahaya. Tiara, siapa sih yang bakal percaya sama lo? Lo kan selalu jahatin orang-orang. Tapi kali ini gue serius, kalau lo ikut, lo tuh bakal nyesel. Bu Guru itu bakal bantu gue buat dapetin banyak duit dengan cara bikin gue iri. Udah deh, pokoknya kalau lo nggak ngerti, lo diem aja. Nah, itu Bu Guru. Jangan-jangan bener lagi kalau Bu Guru mau jebak Feli. Ya ampun, gue harus ikutin dia. Aduh Bu, cepet amat, saya capek ngejarnya. Kita udah sampai, kamu buka aja ruangan ini. Hah, ruangan apa nih? Kecil banget Bu, dan kayaknya cuma muat saya di dalam. Apapun yang ada di dalamnya bakal bikin kamu iri maksimal. Artinya saya bakal jadi orang kaya nomor 1 di kota ini dan bakal ngalahin Keisha. Ih, cepet buka sebelum terlambat. Oke. 3, 2, 1. Hah, bisa tahu suara pikiran atau suara hantu? Ih, gue kan takut sama hantu, jadi mending suara pikiran aja kan? Anakku, hari ini Mama gak bisa kasih uang jajan. Emang kenapa, Ma? Padahal hari ini aku mau shopping. Ya karena Mama tuh mau biayain Brondong biar Mama bisa punya laki baru. Ini mah buat kamu juga kan, supaya kamu punya papa. Ya ampun, Ma, pemikiran apa itu? Apaan? Mama gak ada mikir apa-apa ya. Pokoknya uang itu kepake buat kerjaan. Mama bohong, Mama mau biayain Brondong kan? Nanti orang-orang pada denger, jangan kenceng-kenceng. Ya udah deh, Mama kasih nih. Nah, gitu dong. Ini buat tutup mulut aku, Mah. Heran ya anak zaman sekarang punya kekuatan bisa dengar suara pikiran loh. Gak semua orang. Karena aku ini limited edition, jadi cuman aku yang dapet. Kalau gitu Mama saranin kamu jangan pakai kekuatan kamu ini di sekolah ya. Ya suka-suka aku lah, Ma. Bye, Ma. Lihat aja kalian, aku bakal adain ujian mendadak. Ya ampun, guys, Bu Guru mau ngadain ujian mendadak. Kita harus bujuk dia. Gak usah kalian, gue aja. Bu, hari ini gak usah ujian ya. Kamu tahu dari mana kalau saya bakal ngadain ujian? Ya udah, karena kamu yang minta, jadi boleh deh. Kok ada yang aneh? Kira-kira suara pikirannya Tiara apa ya? Gue harus lidikin kan. Denger pasti semua orang lagi bingung kenapa gue itu diturutin sama Bu Guru terus. Emangnya kenapa, Ti? Apaan? Orang gue gak ada ngomong? Iya, maaf. Tiara gak boleh tahu kalau sebenarnya gue bisa denger suara pikiran seseorang. Keisha, gue bisa tahu pikirannya seseorang dan pikirannya Bu Guru sama Tiara itu aneh. Ide, lo baru tahu. Dari dulu kan gue selalu kasih tahu lo, tapi lo nggak pernah percaya. Gue udah lupa. Coba lo ulangin lagi. Tiara itu dikasih duit sama Bu Guru supaya hidup dia dipermudah di sekolah ini. Padahal kan itu dilarang banget. Apa? Kalau gitu kita harus ungkap ke teman-teman yang lainnya. Percuma, karena mereka tuh nggak ada yang percaya. Waduh, tapi gue nggak bisa kalau berada di lingkungan yang nggak adil kayak gini. Gue harus cari cara pokoknya. Tapi gue udah coba berbagai cara dan nggak bisa juga. Lo jangan bikin pesimis deh, Kay. Ini anak bandel banget sih. Udah dibilang gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa ya jelas dia nggak bisa juga lah. Oke, gue bakal buktiin ke lo. Astaga, gue lupa kalau dia bisa dengar pikiran seseorang.
Teman-teman, hari ini gue bakal ngadain pesta di rumah gue, jadi kalian semua harus datang ya. Hah? Lo ulang tahun hari ini? Astaga, gue gak sabar banget buat ketemu sama keluarga, terus lihat rumah lo. Ya ampun, Feli gak boleh sampai tahu apa yang ada di rumah gue, bisa bahaya nanti. Emangnya Tiara ada nyembunyiin apa di rumahnya? Kalau kalian datang ke pesta ulang tahun gue, itu cuma kita-kita aja, gak ada yang namanya orang tua, satpam, yang lain deh, pokoknya bebas. Wah, kalau gitu bebas dong kita mau ngapain, itu baru yang namanya Tiara. Iya dong, apapun yang gue mau pasti dikabulin sama siapapun. Emangnya bu guru lo gak undang? Kan kalian punya hubungan khusus katanya. Jangan-jangan Feli udah tahu lagi kalau gue kasih duit ke bu guru. Gimana, Ti? Bu guru sakit, jadi dia nggak bisa datang. Oh, jadi gitu. Kayak mustahil banget gak sih? Gue yakin ada sesuatu yang disembunyiin sama Tiara, tapi apa? Guys, makasih banget ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Tiara, pesta ulang tahun lo bener-bener meriah banget. Ini semua lo siapin sendiri. Bukan cuman gue sendiri, tapi ini semua dibantu dari dana keluarga gue. Iya sih, keluarga lo kan emang kaya raya. Untung aja mereka ngira kalau keluarga gue itu kaya raya. Orang tua lo mana, Tiara? Gue mau ngasih tahu kebusukan lo selama ini di sekolah itu apa aja sih? Enak aja. Gue itu anak yang rajin ya, dimanapun gue berada. Jangan asal nuduh lo. Tapi emang bener kok, orang tua gue itu bukan sembarang orang dan kalian gak akan bisa memperkirakannya. Semoga aja Feli nggak tahu deh siapa sebenarnya keluarga gue. Tiara, teman-teman kamu belum datang ya? Loh, Bu Guru kok di sini? Terus pakaiannya kayak gitu, Bu? Sebenarnya saya itu